Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang mengembalikan fungsi waduk. Ya, Vince, ini kan bulan Januari Februari sudah masuknya biasanya di ibu kota itu sudah mulai ada hujan kemudian banjir. Nah, salah satu solusi alternatifnya adalah dibangunnya waduk. Kalau menurut Vince bagaimana? Sebenarnya memang kita sudah punya waduk, hanya saja memang berubah fungsi karena tidak ada penegakan hukum, misalnya di atas tanah negara dibangun perumahan, sementara itu merupakan tempat penampungan air dari hulu menuju ke waduk gitu, untuk mengantisipasi adanya genangan di pemukiman. Oke, dan sekarang memang program pemerintah itu salah satunya adalah normalisasi waduk-waduk. Iya, dan itu sudah dilakukan dari 2013. Betul sekali. Ya, pemirsa, berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan fungsi daripada waduk ya. Salah satunya adalah dengan melakukan pengerukan untuk memperbaiki kedalaman dari waduk itu sendiri. Dan menurut data dari Kementerian PU, bahwasanya di Indonesia saat ini terdapat 284 waduk. Sementara idealnya di Indonesia itu harus ada 4.000 waduk. Jadi baru sekitar 7%. Iya, betul. Nanti kita akan mencari tahu kenapa 4.000 ya. Iya, betul sekali. Nah, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak Firdaus Ali selaku pimpinan Indonesia Water Institute. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan yang berikut. Salah satu penyebab banjir yang sering menggenangi Jakarta adalah tidak berfungsinya waduk sebagaimana mestinya. Tempat yang seharusnya menjadi wilayah tangkapan air guna mengendalikan limpahan air hujan dan kiriman dari wilayah hulu banyak yang berubah fungsi, seperti menjamurnya bangunan liar di pinggiran waduk, sehingga mengakibatkan waduk mengalami pendangkalan di mana ketinggiannya hanya mencapai 2 meter. Padahal sebagai area resapan, idealnya waduk fluid harus memiliki kedalaman minimal 10 meter. Untuk mengembalikan fungsi waduk fluid, Pemprov DKI melakukan normalisasi sejak tahun 2013. Normalisasi yang dilakukan adalah merelokasi perumahan liar dan melakukan pengerukan lumpur secara berkala. Di area waduk fluid kini telah dibangun taman kota yang menjadikan wajah waduk fluid tampak bersih dan asri, sehingga peran penting sebuah waduk dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Ya, ini kalau kita lihat waduknya sudah mulai bersih, fungsinya juga dikembalikan, itu mungkin tidak akan ada banjir lagi, atau setidaknya mengurangi banjir. Dan yang menarik ada taman, jadi tampak lebih indah. Tampak lebih indah. Oke, kita langsung ke Pak Firdaus Ali. Halo Pak Firdaus. Halo, selamat datang di Halo Indonesia. Pak Firdaus, ini kalau kita lihat waduk ini kan atau reservoir adalah gudang penyimpanan air. Banyak sekali sebenarnya jenis-jenis daripada waduk. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa sih sebenarnya peranan dan fungsi fundamental dari waduk ini sendiri dan kondisi yang ada di Jakarta ini seperti apa sekarang? Oke, fungsi dari waduk ya atau kemudian situ atau kemudian embung itu adalah tempat di mana kita menampung air limpasan air hujan yang tidak bisa masuk ke dalam tanah untuk mengisi kembali air tanah, tetapi kemudian dia harus melimpas. Lalu kemudian hanya kita punya persoalan ketika musim tidak hujan, kita selalu mengalami persoalan krisis air, terutama air baku untuk kebutuhan perkotaan, terutama untuk air minum, sehingga tentunya kemudian keberadaan reservoir di tengah kota ini adalah yang memang sangat membantu sekali untuk menampung air yang melimpah pada saat musim hujan dan sekaligus mengendalikan genangan yang ada dan juga kemudian mereduksi potensi banjir yang ada. Ini yang menjadi fungsi utama. Tentu kemudian hal yang sangat esensial sebetulnya seperti di banyak tempat di luar negeri, badan air terbuka itu menjadi amenities dari kota tadi, tempat di mana taman, di mana kemudian hunian-hunian yang kelas atas yang kemudian memanfaatkan tampak waduk itu tempat di mana kemudian menjadi properti yang sangat mahal sekali. Gitu. Ini sebetulnya fungsi yang utama dari waduk tadi. Kalau berbicara kondisi waduk kita tahu seperti waduk Pluit yang tadi kita lihat di tayangan itu peninggalan Belanda dan memang sebenarnya dirancang untuk pemukiman DKI Jakarta yang untuk mengantisipasi banjir. Nah, usia itu memang sebelumnya tidak ada direlokasi, memang kondisinya sampai separah itu ya, Pak? Oke, waduk Pluit bukan peninggalan Belanda, karena kita desain rencanakan pada tahun 61 awalnya, lalu kemudian kita eksekusi tahun 63, kita selesaikan tahun 81. Oh, oke. Jadi bukan, itu adalah memang kita zamannya Gubernur Ali Sadikin waktu itu yang kemudian berusaha kerja keras untuk menyelesaikan waduk terbesar di ibu kota dengan luas desain awalnya 80 hektar
dan ditempatkan di Jakarta Utara. Kenapa? Memang Jakarta Utara itu adalah bagian kawasan yang sangat rendah di bawah air. dan sebagian kawasan itu ada di bawah muka air laut dalam keadaan normal, ya, sehingga kemudian dibutuhkan sistem polder, ya, untuk bisa memarkir air sebentar sebelum kemudian misalkan tinggi muka air laut masih tinggi, diparkir sebentar, lalu kemudian ketika surut kita kemudian alirkan ke laut tadi gitu. Jadi kita selesaikan tahun 81, lalu kemudian waduk itu tidak dikelola dengan baik, sehingga tahun 2012 waduk itu tersisa cuma 60 hektar dari 80 hektar yang kita bangun dari awal. Kedalaman awal itu 10 meter, yang tersisa kira-kira 2 meter. Sehingga daya tampung waduk itu yang harusnya bisa mencapai 8 juta, hanya tersisa sekitar 2 juta. Tentunya kemudian ketika musim banjir datang, memang dia tidak mampu untuk menampung, sehingga ya kawasan Pluit dan sekitarnya itu ya menjadi danau, ya namanya ya seketika ketika kemudian hujan turun gitu. Jadi ini adalah waduk yang kita bikin, bukan beda dengan kali Kanal Barat, ya. Itu memang ya zamannya tahun 28 itu didesain, direncanakan dan dibangun, ya. Tapi waduk Pluit, ya, adalah waduk yang kita bangun di era pemerintahan Republik Indonesia sebetulnya. Gitu. Oke, ini kalau kita lihat salah satu fungsi waduk, ya, Pak Firdaus, adalah untuk mengantisipasi banjir. Tapi kalau kita lihat kemudian ketika tidak dihentikannya proses pembukaan lahan, entah itu pertanian atau pemukiman, katakanlah di hulu sungai Ciliwung, Cisadane, dan Pesanggerahan, itu sama saja. Maksudnya ketika dibangun waduk pun, kalau di atas sana tidak di hulu sana tidak dihentikan, ya sama saja tetap akan banjir. Ya, jadi penanganan banjir dan genangan itu tidak bisa parsial. Ya, jadi kalau Jakarta itu adalah ya topografinya adalah flat, ya, ada yang kemudian ada di bawah muka air laut dan ada kemudian yang tertinggi itu 34 meter di atas permukaan laut gitu, ya. Dan wilayah DKI Jakarta yang luasnya 662 km persegi, ya, dilalui oleh 13 sungai dan dalamnya ada 76 anak sungainya. 13 anak sungai ini dasnya sebagian besar ada di luar wilayah DKI Jakarta, sehingga kewenangannya, otoritasnya memang di luar kendali DKI Jakarta. Menangani genangan dan banjir tentunya kemudian harus mulai dari hulu, ya, di hulunya kemudian direstorasi, ditata kembali sehingga memperkecil kemudian air limpasan tadi, ya, lalu kemudian kita akan memiliki das yang kemudian sungai yang sehat. Sungai yang sehat itu begini, debit pada saat musim tidak hujan dengan debit pada musim puncak hujan itu variasinya kecil sekali. Ya, jadi tidak seperti 13 sungai kita pada saat musim tidak hujan debitnya seakan-akan tidak ada air. Tapi begitu hujan, wah, bisa 300 kali lipat dari ini tadi. Ya, ini mencerminkan dasnya sudah rusak. Nah, tentunya kemudian kembali ke masalah bagaimana tata kelola air di ibu kota untuk bisa melindungi wilayah ibu kota yang kita cintai ini, tentunya kemudian tidak bisa dilepaskan dari penataan di hulu. Ya, di hulu dikendalikan. Makanya kita punya beberapa gagasan artifisial. Saya katakan artifisial itu adalah ya intervensi struktural, tidak lagi ya kalau yang paling alami itu adalah ya menanam pohon, mengembalikan fungsi ruang dulu yang hutan kemudian dikembalikan ke hutan, tidak ke perkebunan, apalagi ke ruang komersial, ya. Lalu kemudian dalam kota kita harus membenahi jaringan drainase kita. Lalu kemudian karena memang kondisinya, topografinya tidak memungkinkan kita mengalirkan secara alami ya setiap saat, kita butuh sistem polder. Sistem polder itu salah satunya itu butuh reservoir atau waduk atau bendungan yang bisa menyimpan, menahan sebentar sebelum kita buang ke laut tadi. Gitu. Oke, baik Pak Firdaus. Nanti kita akan bertanya kenapa kita butuh 4.000 waduk di seluruh Indonesia. Nanti setelah yang satu ini ya Pak. Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Bapak Firdaus Ali tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.